Selamat berjumpa kembali atau selamat datang di channel Central Service TV. Pada video ini saya akan menjelaskan atau membedah dalam isi TV LCD merek Panasonic. Serinya adalah THL32C40. Nah, nanti saya akan membongkar dan menjelaskan bagian demi bagian pada TV ini serta fungsinya. Panduan ini sangat bermanfaat sekali bagi para pecinta hobi elektronika atau teknisi elektronik atau bahkan siapapun yang sedang belajar servis atau perbaikan TV. Ini adalah dasar-dasar daripada TV LCD atau TV LED. Kita langsung bongkar saja. Ini kebetulan saya sudah buka tutupnya. Dengan merek Panasonic seri ini ada dua bagian atau dua modul yang di sini bisa dilepas pasang, yakni ini adalah bagian power supply sekaligus driver atau inverter lampu backlight. Kemudian ada yang kedua, ini adalah ada mainboard di sini sebagai kontrolnya atau programnya. Kemudian ada speaker seperti biasa. Ini dua speaker, yaitu 1 dan 2 itu untuk speaker R dan speaker L. Itu yang bisa dibongkar pasang. Selain itu juga ada panel LCD, ya, ini yang di bawah ini layarnya atau kacanya. Namun dalam LCD sendiri ada bagian lain, yakni di sini ada namanya IC on film, jadi atau lebih sering disingkat COF atau chipset on film. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6. Di sini ada menggunakan 6 kolom atau 6 IC COF. Kemudian layarnya sendiri ini menggunakan seri sini, yaitu VVX32H121G00 buatan Panasonic. Di sini ada tulisannya Panasonic. Jadi ini asli dari Panasonicnya langsung. Oke. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi masing-masing pada bagian ini. Yang pertama adalah seperti biasa, ini ada kabel jack atau steker. Ini menuju ke bagian power supply di sini. Rangkaian filter di sini. Di sini terdiri atas kapasitor. Bentar, saya perbesar biar jelas. Nah, dari kabel ini kemudian masuk ke bagian sini. Ada sekring di sini. Di sini ada lilitan. Ada lilitan juga, ada lilitan atau coil istilahnya, dan juga kapasitor. Dari masing-masing ini sebenarnya untuk meredam arus, atau lebih tepatnya sebetulnya tegangan kerut yang bersumber dari tegangan listrik PLN atau 220 volt. Kemudian di sebelah depannya di sini ada bagian step down-nya atau penurunnya. Saya perbesar dulu. Nah, di sini
Ada bagian step down-nya di sini, yaitu dari AC 220, dari listrik 220. Di sini dalam rangkaian ini ada dioda, ada trafo, asematik. Di sini ada komponen transistor FET-nya. Kemudian di sini juga ada elko untuk filter. Ini kemudian tegangan dari AC 220 volt tadi dirubah menjadi tegangan DC dan difilter oleh elko ini atau kapasitor elektrolit. Kemudian berubah menjadi sekitar tegangan 300 volt atau lebih tergantung input masukannya. Kemudian dari sini dirubah oleh trafo ini, diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini adalah trafo untuk step up yang untuk PFC-nya. Jadi sini untuk menaikkan tegangan dari 300 volt menjadi 400 volt nanti akan dibutuhkan oleh bagian rangkaian inverternya. Karena pada tipe ini kebetulan inverternya menjadi satu dengan bagian power supply di sini. Ya, jadi di inverternya di sini menyatu dengan bagian ini yang ada trafo yang ini itu adalah trafo tegangan tinggi yang digunakan untuk membangkitkan tegangan tinggi yang dibutuhkan oleh bagian lampu backlight. Karena pada ini jenis LCD ya. Jadi untuk TV dengan jenis LCD itu masih menggunakan lampu neon atau lampu CCFL. Nah, di sini membutuhkan tegangan yang sangat tinggi sekali, itu antara 1000 lebih ke atas. AC tentunya. Kemudian tadi yang saya ceritakan dari tegangan ini 400 dirubah, kemudian masuk ke tegangan bagian trafo step down. Pada trafo step down ini akan diturunkan Nah, dari tegangan diturunkan nanti akan diarahkan oleh sebuah dioda dan di sini filter oleh sebuah kapasitor. Kemudian tegangan-tegangan ini akan masuk ke mainboard. Kemudian di mainboard ini digunakan untuk memproses IC atau chipset atau IC program dan IC audio juga. Lalu pada yang bagian terpenting di sini untuk pemula mungkin belum mengetahui, pada tiap-tiap power supply biasanya akan terdapat garis-garis putih seperti ini. Lihat ada garis putih ini yang mengitar. Ini adalah sebuah garis, berarti daerah yang istilah saya adalah bisa tersengat setrum ini dalam sini. Biasanya ada keterangan hot. Ada ini pasti tulisannya ada. Atau live circuit. Nah, ini ada tulisannya di sini, live circuit. Nah, ini ada tekan live circuit. Artinya jika kita menyentuh salah satu kaki ya komponen yang ada di sini atau jalurnya, maka kita akan tersengat atau tersetrum. Sama kayak kita kesetrum tegangan listrik PLN. Makanya ditandai dengan warna garis-garis putih ini yang mengitari dengan tujuan untuk membatasi bagian mana yang nyetrum dan mana yang tidak. Kemudian bagian yang lain tadi saya sebutkan sedikit. Ini adalah inverter. Pada bagian inverter ini sebenarnya di bawah ada rangkaiannya, yaitu ada komponennya yaitu berupa FET dan juga IC drivernya. Mana FET dan IC driver ini untuk membangkitkan frekuensi atau osilator untuk kemudian diumpankan ke dalam trafo tegangan tinggi yang dua. Kemudian akan menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan lampu. Karena di sini kebetulan menggunakan 8 lampu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 lampu di sini yang masuk ke dalam LCD, maka
Di sini ada output trafonya menghasilkan 8 output. Kemudian untuk bagian yang lain adalah mainboard. Kita dekatkan. Pada mainboard kita tidak terlalu bisa menjelaskan terlalu banyak karena sejujurnya di sini sudah menjadi satu rangkaiannya. Ntar saya ini mainboard itu mendapatkan tegangan catu daya dari power supply yang tadi. Nah, ini dari power supply. Kemudian tegangan ini mengalir masuk ke sini untuk tegangan standby. Nah, pada saat tegangan standby, maka IC chipset ini akan posisi siap dinyalakan. Dan pada saat the remote power di on atau dinyalakan, maka akan ada aliran tegangan signal yang menuju ke power supply. Selanjutnya untuk mengaktifkan tegangan-tegangan yang dibutuhkan lain seperti tegangan audio misalkan. Di sini ada tegangan audio nih, IC audio. Kemudian juga untuk mengaktifkan tegangan-tegangan yang lain yang 5 volt atau 3 volt atau yang lainnya. Kemudian baru IC ini bekerja secara seluruhnya. Dari semuanya ini maka akan dihasilkan sebuah sinyal gambar tapi masih dalam bentuk digital. Sinyal gambar dalam bentuk digital ini akan disalurkan melalui sebuah kabel LVDS. Di sini ada kabel LVDS yaitu menuju ke T-con atau timing control di sini. Namun kebetulan jika saya lihat di sini timing controlnya sudah terintegrasi atau menyatu di dalam mainboardnya sekalian nih. Di sini jadi kabel LVDS ini juga digunakan untuk mengantar selain tegangan sinyal juga tegangan yang dibutuhkan oleh bagian IC COF atau panel LCD, yaitu tegangan VGH, ada VGL, VCOM, tegangan AVDD atau VDD dan juga tegangan lain. Kemudian untuk yang lainnya ini adalah sebuah tombol manual. Yang ini adalah untuk on off, ada channel ini on off, ada on off channel, ada program, ada volume. Nah, ini untuk manual jika tidak menggunakan remote control. Kemudian selanjutnya kita lihat atau lari ke dalam IC COF. Pada IC COF di sini itu untuk membangkitkan atau mengubah tadi dari sinyal digital yang dari mainboard berupa gambar, kemudian dirubah menjadi dalam bentuk analog atau sinyal listrik yang nanti untuk menyalakan panel LCD-nya. Karena pada panel LCD-nya sendiri itu terdiri atas transistor yaitu TFT ya, transistor yang sangat kecil sekali, ada jutaan transistor yang bisa menyala jika dialiri sebuah listrik, yang dimana listrik itu bisa diatur nyala dan hidupnya oleh IC COF atau chipset ini. Jadi demikian penjelasan atau dasar-dasar dari TV Panasonic LCD dengan seri tadi 32 TH32L4C tadi. Semoga pada video kali ini bermanfaat bagi siapapun yang sedang belajar servis TV atau hobi elektronika. Terima kasih, semoga bermanfaat.